Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita menggunakan pelajaran jarak jauh, tapi Ananda semoga tetap semangat. Baik Ananda, untuk di pertemuan keempat kita kali ini kita akan membahas tentang menyusun atau merangkai karya tari atau merancang karya tari, ya kan? Apa-apa aja itu, Miss? Yaitu yang pertama adalah dia adalah menyusun tema atau ide pokok. Misalnya temanya tema kepahlawanan, kemudian tema kesedihan, kegembiraan, kemudian ada lagi perlawanan, kegiatan sehari-hari, ya banyak lagi ya. Kemudian tema itu sangat penting di dalam suatu tarian, mau itu tari tradisi, mau itu kreasi, apalagi kontemporer. Anda harus menentukan dulu apa temanya, kemudian apa sih judul tarinya gitu. Seperti minggu lalu kan udah ada ya saya contohkan Nalangsa. Nalangsa itu menceritakan tentang bahwa lebih baik tangan itu memberi, ya kan, memberi daripada kita menerima, ya kan. Itu harus ada tema dulu supaya Ananda tidak kewalahan. Kemudian apa? Mengembangkan gerak itu penting. Misalnya eksplorasi. Ananda harus tahu, harus bisa mengeksplor gerak. Misalnya mungkin gerakannya tadi mungkin seperti melenggang, ya kan. Kita kan bisa kasih mungkin melenggangnya agak ke atas. Mungkin bisa sambil melenggang sambil putar. Ya kan? Banyak lagi. Itu namanya eksplor. Kita harus bisa eksplor, harus berani mengeksplor gerak-gerakan. Kemudian improvisasi. Nah, improvisasi ini juga penting. Ketika Ananda di atas panggung, sudah pasti Ananda pasti ada grogi, lupa, ya kan? Jadi improvisasi itu bukan suatu karangan, bukan suatu bentuk tarian yang sudah kita susun, bukan. Improvisasi itu adalah gerakan spontan. Ketika Ananda lupa, Ananda spontan melakukannya. Nah, itulah improvisasi, ya kan? Kemudian evaluasi. Ketika kita sudah menari, mungkin kita melihat hasil video tari kita harus mengevaluasi. Atau sebelum tampil juga kita bisa mengevaluasi. Apa sih yang kurang dari gerakan kita ini? Apa sih yang perlu ditambahkan dalam gerakan kita ini, tema kita ini, tarian kita ini, ya kan? Harus kita evaluasi agar kedepannya kita lebih baik lagi. Kemudian komposisi ini dia semacam arah gerak, ya kan? Arahnya mau kemana? Apakah diagonal? Apakah lurus ke depan? Ataukah samping kiri, ya kan? Kemudian level itu misalnya kalau Ananda melihat suatu pagelaran tari, ada kan mungkin yang dia satu berdiri di atas, ya kan, satu agak rendah, satu lagi mungkin agak turun ke bawah, ya kan, itu namanya level. Nah, kemudian menyusun musik pengiring, ya, menyusun musik pengiring. Kalau kita sudah berbicara tentang temanya, kemudian menyusun geraknya, sudah pasti kita harus menyusun pengiringnya, ya kan? Menyusun pengiringnya ini dalam arti kata apa ya, Miss? Menyusun pengiring tari ini ialah ketika kita menari, kita harus tahu kita beranjaknya dari etnis apa, ya kan? Seperti Nalangsa, mungkin ada di situ bagian-bagian dari tradisi. Misalnya kita mau mengangkat tentang tradisi Karo, Minang, kita harus tahu dulu. Karo itu terkenal dengan bunyi-bunyi kurcapi, kemusemunai, di Padang itu ada talempong dan sebagainya. Kita harus tahu dulu etnisnya apa, biar kita tahu, biar kita bisa menentukan musik pengiringnya. Jangan kita mau mengambil tarian misalnya Batak Toba, tapi kita yang mau kita masukkan musiknya adalah Jawa, misalnya ada gamelan, kan nggak nyambung ya. Jadi kita harus berkesinambungan. Baiklah Ananda semua, demikianlah pertemuan keempat kita kali ini. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang bisa paparkan Ananda bisa mengerti. Nah, sekarang kita akan mengadakan prakteknya. Ananda bisa praktek di rumah.
Ananda boleh memilih etnis mana saja, mulai dari pelajaran kita di kelas 10 dulu, Melayu ataupun 8 etnis yang ada di Sumatera Utara. Melayu, Karo, Simalungun, Batak Toba, pesisir Sibolga, Papak Dairi dan Nias. Ataupun di kelas 11 bisa dia Aceh, bisa dia Sumatera Barat, bisa dia Kalimantan, Jawa, Bali dan Papua. Ananda ketika mengalami kesulitan, Ananda bisa mencari saya. Nah, tugasnya Ananda masukkan dulu ke link YouTube masing-masing dan nanti dikumpul linknya saja. Baiklah Ananda, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.